Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Aryani dari kelompok 10 pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Di sini saya akan membahas materi tentang tugas dan jenis supervisi pendidikan. Nah, teman-teman, pada kali ini ada 3 pokok pembahasan kita yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, tugas-tugas supervisi. Yang kedua, jenis-jenis supervisi pendidikan. Dan yang ketiga, landasan atau firman Allah terkait supervisi pendidikan. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk pembahasan kita pada kali ini, sebelumnya, please look at the picture. Silahkan teman-teman lihat gambar ini. Apa yang teman-teman pikirkan ketika melihat gambar ini? Ya, mungkin ada yang berpikir nih, ada seorang bos atau seorang manajer yang sedang mengawasi karyawan-karyawannya atau anak buahnya. Ya, benar sekali. Jadi, ini adalah salah satu bentuk pengawasan di bidang pekerjaan. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, supervisi atau pengawasan ini sangat banyak sekali macamnya. Ada yang di bidang pendidikan, ada yang di bidang perusahaan atau pekerjaan, ada yang di bidang pemerintahan. Bahkan nih, kita sebagai seorang hamba, kita juga diawasi loh. Kita diawasi oleh Yang Maha Kuasa. Nah, dalam keluarga misalnya, dalam keluarga juga ada yang namanya pengawasan, misalnya pengawasan dari orang tua. Nah, sebenarnya semuanya itu hampir sama, hanya saja konteksnya yang berbeda. Bidang-bidangnya yang berbeda. Namun pada kali ini kita hanya fokus membahas pada supervisi pendidikan. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya apa itu supervisi pendidikan? Nah, kelompok sebelumnya mungkin sudah menjelaskan ya apa itu supervisi pendidikan secara detail. Nah, kali ini saya hanya ingin mengulas kembali apa sih sebenarnya supervisi pendidikan secara garis besarnya saja ya. Ya, jadi supervisi pendidikan itu adalah pengawasan profesional dalam bidang akademik. Nah, kemudian dijalankan berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan tentang bidang kerjanya. Nah, jadi seorang supervisor atau orang yang melakukan pengawasan ini harus profesional, dilakukan oleh orang yang profesional dalam bidang akademik. Nah, jadi tidak sembarangan seorang supervisor ini melakukan pengawasan, harus ada ilmunya, harus ada kaidah-kaidah keilmuan tentang bidang kerjanya gitu. Dan seorang supervisor harus paham tentang pembelajaran lebih dari sekedar pengawas biasa. Nah, jadi harus menguasai semua elemen yang ada di sekolah, mulai dari gurunya, siswanya, dan semua elemen seperti sarana prasarana, dan semua elemen yang ada, misalnya dari kurikulumnya, dan sebagainya. Jadi seorang supervisor harus punya ilmu dulu, harus belajar dulu tentang dunia pendidikan atau dunia pendidikan secara lebih dalam lagi. Nah, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan kita. Yang pertama yaitu tugas-tugas supervisi pendidikan. Nah, teman-teman sekalian, tugas-tugas supervisi pendidikan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada namanya tugas pendahuluan. Nah, dalam tugas pendahuluan ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu mengembangkan kurikulum. Jadi, seorang supervisor harus bisa mendesain kembali atau redesign kurikulum yang telah ada. Siapa yang mengajarkan, kemudian bagaimana pola yang diajarkan, dan melakukan bimbingan untuk mengembangkan kurikulum. Kemudian menetapkan standarnya, kemudian melembagakan mata pelajaran yang ada. Kemudian yang kedua, yaitu pengorganisasian pengajaran. Misalnya nih pengelolaan murid, kemudian staf-staf yang ada, gurunya, ruang belajarnya, dan bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian tugas yang ketiga adalah pengadaan staf. Jadi seorang supervisor ini harus menyediakan staf pengajaran dengan jumlah yang cukup gitu, sesuai kompetensi pengajaran yang akan diajarkan, dan juga melakukan pembinaan secara terus-menerus. Nah, kemudian tugas yang kedua adalah tugas operasional. Tugas operasional ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, menyediakan fasilitas. Jadi seorang supervisor ini harus mendesain perlengkapan dan fasilitas untuk kepentingan pengajaran. Selain itu juga memilih nih fasilitas apa yang sesuai untuk keperluan pengajaran. Misalnya nih di sekolah tidak memiliki fasilitas seperti ruang belajar ataupun ruang labor
perpustakaan gitu. Nah, jadi ini bisa diusulkan ke pemerintah supaya di sekolah ini diberikan fasilitas yang memadai seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penyediaan bahan-bahan. Nah, jadi seorang supervisor ini harus memilih dan mendesain bahan-bahan apa saja yang akan digunakan dan diimplementasikan dalam pengajaran seperti itu. Kemudian yang ketiga, penyusunan penataran pendidikan. Nah, jadi seorang supervisor ini harus merencanakan dan mengimplementasikan pengalaman-pengalaman belajar untuk memperbaiki kemampuan staf pengajaran dalam menumbuhkan pengajaran, supaya tujuan pembelajaran ini bisa tercapai dengan baik, seperti itu. Kemudian yang keempat, ada pemberian orientasi anggota-anggota staf. Nah, jadi seorang supervisor ini memberikan informasi atau memberikan bimbingan kepada staf pengajar dan juga semua elemen yang ada di sekolah ini tentang bahan-bahan dan fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan pembelajaran di sekolah itu, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah pelayanan murid. Nah, jadi seorang supervisor ini harus memberikan pelayanan yang optimal gitu kepada murid-murid yang ada di sekolah. Supaya apa? Supaya siswa ini bisa mengembangkan proses belajarnya, seperti itu. Ya, dengan memerhatikan apa yang dibutuhkan oleh siswa, apa yang menjadi hak dan kewajiban siswa ini harusnya terpenuhi gitu. Jadi supervisor ini harus meneliti, harus tahu apa yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, tugas yang ketiga adalah tugas pengawasan. Nah, dalam tugas pengawasan ini ada 2 poin. Yang pertama, hubungan masyarakat. Jadi seorang supervisor ini harus bisa mendengarkan masukan dari masyarakat sekitar gitu. Kemudian yang kedua, ada penilaian pengajaran terhadap perencanaan pengajaran. Nah, jadi ini meliputi implementasi pengajaran, ya gimana proses pembelajarannya berlangsung seperti itu. Dan yang paling penting adalah melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa untuk memperbaiki pengajaran yang ada gitu. Misalnya hasilnya kurang baik, jadi gimana nih solusinya untuk memperbaiki supaya hasil belajarnya ini memuaskan, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, jika dilihat, tugas supervisor ini sangat luas sekali ya, atau sangat kompleks. Tapi sebenarnya dalam pelaksanaannya, tugas supervisor ini lebih difokuskan kepada guru. Karena apa? Karena sebenarnya guru ini adalah tombak keberhasilan dalam proses pembelajaran. Jadi, dengan adanya supervisi ini, sebenarnya diharapkan agar para guru ini tahu apa yang menjadi kelemahan dia dalam mengajar, seperti itu. Sehingga guru ini bisa memperbaiki kesalahan-kesalahannya tersebut dan pembelajaran pun bisa berjalan dengan lancar, tujuannya juga bisa tercapai dengan baik. Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis supervisi pendidikan. Jenis-jenis supervisi pendidikan ini ada beberapa macam. Yang pertama, ada supervisi umum. Apa itu supervisi umum? Nah, jadi supervisi umum ini adalah supervisi atau pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan. Nah, kegiatan atau pekerjaan ini secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran, seperti supervisi terhadap kegiatan pengelolaan bangunan, terhadap perlengkapan sekolah, atau kantor-kantor pendidikan, kemudian supervisi terhadap pengelolaan administrasi kantor, keuangan sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian, ada yang namanya supervisi pengajaran. Nah, jadi teman-teman, supervisi pengajaran ini adalah merupakan suatu pengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi baik personil maupun material yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar yang baik, seperti itu. Dengan demikian, maka bisa terciptanya suatu tujuan pendidikan yang baik. Ada beberapa tujuan terkait supervisi pengajaran ini. Yang pertama, ada namanya pengawasan kualitas. Nah, jadi seorang supervisor ini bisa mengawasi kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. Misalnya seorang supervisor melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah atau ke kelas-kelas saat terjadinya proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada pengembangan profesional. Nah, dalam supervisi pengajaran, seorang supervisor ini bisa membantu guru dalam mengembangkan keprofesionalannya. Kemudian yang ketiga adalah memotivasi guru. Dalam supervisi pengajaran, seorang supervisor ini bisa mendorong guru untuk bisa menerapkan kemampuannya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, serta bisa juga untuk mendorong dalam dirinya supaya berkomitmen atas tanggung jawab yang telah diembannya, seperti itu.
Jadi intinya seorang supervisor ini bisa menumbuhkan motivasi kerja guru, seperti itu. Perlu digarisbawahi teman-teman, dari ketiga tujuan ini sebenarnya ketiga-tiganya ini harus mampu direfleksikan dalam pembelajaran. Karena sebenarnya jika hanya memerhatikan satu tujuan saja, maka tujuan pembelajaran tidak akan berhasil. Jadi dengan memperhatikan tiga tujuan ini akan mampu mengubah perilaku guru ke arah yang lebih berkualitas lagi dalam mengajar. Dan juga pastinya menimbulkan perilaku belajar bagi siswa untuk lebih baik lagi, seperti itu. Yang selanjutnya adalah supervisi klinis. Sebelumnya, please look at the picture. Oke, teman-teman lihat gambar ini. Di sini terlihat ada seorang dokter yang sedang memeriksa anak kecil. Jadi dia sedang memeriksa apa yang terjadi pada anak ini. Kira-kira apa tujuan dokter ini memeriksa? Kalau misalnya kita sakit nih, diperiksa dokter, tujuannya untuk apa? Ya, supaya tahu apa yang kita rasakan, kita nih sakit apa gitu. Supaya dokter ini pun bisa memberikan obat dengan tepat. Begitu juga dengan supervisi klinis. Pelaksanaannya itu hampir sama dengan peristiwa tadi. Jadi seorang supervisor itu harus mencari sebab-sebab atau kelemahan yang terjadi dalam proses pembelajaran terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya dia bisa tahu apa yang menjadi kendala. Maka setelah itu, barulah supervisor bisa menentukan dan mencari cara untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Nah, teman-teman sekalian, menurut Ngalim Purwanto, ada beberapa definisi terkait supervisi klinis ini. Yang pertama ada, supervisi klinis ini adalah bimbingan supervisor kepada seorang guru atau calon guru yang bersifat bantuan, bukan perintah atau instruksi. Kemudian yang kedua adalah jenis keterampilan yang akan disupervisi diusulkan oleh guru atau calon guru yang akan disupervisi dan disepakati melalui pengkajian bersama antara guru dan juga supervisor. Kemudian yang ketiga, sasaran supervisi ini hanya pada keterampilan tertentu saja. Selanjutnya adalah seorang supervisor ini melakukan perbaikan dengan segera dan juga secara objektif. Supervisi ini berlangsung dalam suasana intim dan terbuka, dan juga berlangsung dalam siklus yang meliputi perencanaan dulu, kemudian observasi, barulah nanti pertemuan balikan atau diskusi antara guru dan seorang supervisor ini tadi. Kemudian, supervisi klinis ini digunakan untuk pembentukan dan peningkatan serta perbaikan keterampilan mengajar bagi seorang guru dan ataupun calon guru. Berbicara soal supervisi pendidikan, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Asr ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati dalam kebenaran dan nasihat menasehati dalam kesabaran. Nah, teman-temanku sekalian, ayat di atas menjelaskan atau menyampaikan pesan secara implisit bahwasanya saling menasehati dalam kebenaran dan juga kesabaran merupakan kunci dalam menyelenggarakan supervisi pendidikan, khususnya di sekolah. Misalnya dalam hal peningkatan mutu pendidikan, perbaikan akhlak, dan tata cara beretika, maupun dalam hal pemberian motivasi guna pencapaian mutu pendidikan yang ada di sekolah. Nah, terkait hal itu, pada umumnya nih ya, kalau ada di sekolah, supervisi ini tuh dilakukan oleh yang namanya kepala sekolah, seperti itu. Jadi, seorang kepala sekolah ini bertindak sebagai supervisor di sekolah tersebut. Maka dari itulah seorang kepala sekolah ini harus memiliki yang namanya kemampuan dalam bidang pengawasan, pengendalian untuk meningkatkan kinerja guru. Nah, jadi sebenarnya pengawasan dan pengendalian ini merupakan tindakan pencegahan agar apa? Agar guru ini tuh tidak melakukan perbuatan yang melenceng atau melakukan penyimpangan, juga lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Oke, I think that all. Terima kasih atas segala perhatian. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan saya dalam menjelaskan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.